Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'mahi fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nazatul Tulab yakni Kiai Muhammad Ibnu Muafi beserta keluarganya alladzina sami'nahum wa qanahum. Dan kepada para asatidz dan asatidzah di Pondok Pesantren Nazatul Tulab yang namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa takdim saya kepada mereka. Dan juga kepada Dewan Guru di Pondok Pesantren Nazatul Tulab, lebih khusus di SMP Nazatul Tulab, dan juga kepada teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan inayahnya kita sekalian dalam kondisi fisik dan rohani yang menggembirakan. Semoga kondisi ini dapat diberikan kepada kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang sudah ada di ambang pintu ini. Amin ya rabbal alamin. Penonton yang saya hormati, mengawali uraian ini, marilah kita telaah kembali sabda Rasulullah yang tertulis dalam kitab Durratun Nasihin halaman 7 bab keutamaan bulan Ramadan yang menerangkan fadilahnya bulan Ramadan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma fariha bidukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu 'alan niran, yang artinya barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan badan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Dengan mendengar hadis tersebut, apakah kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW tidak tersentuh untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa syukur dan hati gembira? Karena dengan modal hati gembiralah yang dapat diwujudkan dalam berbagai macam aktivitas di bulan Ramadan tersebut. Contohnya seperti karena Ramadan akan datang, banyak orang yang berebutan untuk membersihkan masjid, kerja bakti masjid, dan perilaku tersebut merupakan contoh perbuatan amal soleh di bulan Ramadan. Dan bila dalam bulan Ramadan terdapat orang yang tidak puasa, namun dia tidak memakan atau minum ataupun merokok di depan orang yang berpuasa, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan terpuji di dalam bulan Ramadan. Hai. Oke. Alhasil banyak amal perbuatan yang kita sumbangkan dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dan bulan suci Ramadan ini. Para penonton yang berbahagia, hendaknya tetap memperhatikan panggilan dari Allah yang diserukan secara khusus. Panggilan itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah diwajibkan puasa kepadamu sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat 183 Al-Baqarah ini terdapat 3 pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang mukmin itu wajib puasa. Yang kedua, puasa itu pernah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Dan yang ketiga, tentang tujuan puasa. Penonton yang berbahagia, marilah pernyataan Allah ini kita jadikan landasan bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan dilakukan oleh setiap orang mukmin tanpa terkecuali. Puasa wajib ini dilakukan sebagaimana perintah Allah dalam rangka pembinaan iman seseorang. Di samping itu, jika dilihat dari kacamata hubungan, bahwa yang wajib berpuasa hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi jika ada seseorang yang tanpa ada uzur syar'i tidak puasa, jelas dia bukan orang mukmin.
penonton yang dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa melaksanakan puasa secara lahir dan batin, dalam artian tidak hanya mendapatkan haus dahaga saja, tetapi juga bisa mendapatkan manfaat dari puasa yang kita jalankan. Maka hendaknya kita mengerti hakikat dan tujuan dari puasa Ramadan. Pada akhir ayat 183 Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan puasa bulan Ramadan, yaitu agar orang yang mukmin itu meningkat, yaitu agar orang mukmin tersebut meningkat menjadi orang yang takwa. Dengan demikian, puasa yang berarti meninggalkan makan, minum dan segala hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dengan disertai niat itu bertujuan mengangkat orang yang mukmin supaya menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang dirahmati oleh Allah. Sementara orang yang memberikan penjenjangan dilihat dari segi bobotnya. Dari segi bobot keimanannya sebagai berikut. Pertama muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin, keempat mukhlis, dan kelima muttaqin. Muslim artinya orang yang beragama Islam. Untuk mencapai predikat muslim merupakan perkara yang mudah. Asal seseorang sudah membaca 2 kalimat syahadat, jadilah dia muslim. Selanjutnya tingkatan mukmin. Satu tingkatan lebih tinggi dari muslim. Karena mukmin harus sudah menetapi ikrar dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melaksanakan dengan rukun. Tingkat di atasnya ialah muhsin. Muhsin artinya orang yang sudah mampu berbuat baik kepada Allah dan semua makhluk. Tingkatan berikutnya adalah mukhlis, yang artinya orang yang ikhlas, ya, orang yang melakukan sesuatu yang semata-mata karena Allah. Dan yang paling tinggi ialah muttaqin. Muttaqin adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Melihat perjalanan ini, seseorang mukmin agar meningkat menjadi muttaqin masih harus melalui tangga muhsin dan mukhlis. Akhiran, penutup dari pidato saya, marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, yang mana kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat, yang mana bulan Ramadan akan sebentar lagi kita sambut. Penutup dari pidato saya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, yang mana kita bisa melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita rasakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.